Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani, nomor induk mahasiswa 200202027, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep transformasi digital human resources bab 2. Pemahaman konsep transformasi digital human resources merupakan suatu keadaan, peristiwa, kondisi sebuah pengembangan, perubahan, kemajuan dari sumber daya manusia yang bekerja, berbuat, bertindak, bertingkah laku secara manual maupun setengah otomatis menuju pada pergerakan jemari tangan yang dikemas melalui basis teknologi informasi, komunikasi, dan aplikasi internet. Dampak terbesar menurunnya sektor perekonomian dapat dilihat dari 1. Omset pusat pembelanjaan modern di seluruh Indonesia anjlok. Yang kedua, anjloknya omset penjualan perusahaan. Yang ketiga, penutupan aktivitas sementara hampir seluruh hotel di Indonesia. Yang keempat, terhentinya sektor transportasi darat dan penerbangan. Satu contoh mudah yang paling sangat terbantukan adalah bagian administrasi dan keuangan, mulai dari pencatatan, penyimpanan, pembukuan, dan perhitungan. Hasil nyata perkembangan teknologi administrasi dan keuangan menuju transformasi digital. 1. Pencatatan data manual dan mesin ketik kemudian dibukukan ke dalam file data, buku, dan map karton. Yang kedua, pencatatan data manual dan setengah otomatis menggunakan analog komputer kemudian dibukukan ke dalam file data disket film. Yang ketiga, pencatatan data secara otomatis dan menggunakan digital komputer kemudian dibukukan ke dalam file data flash disk dan folder komputer. Yang keempat, pencatatan data secara otomatis dan menggunakan digital komputer melalui penggunaan program aplikasi data dapat dibukukan ke dalam internet. Transformasi digital adalah suatu perpaduan dari sumber daya manusia, bisnis usaha barang atau jasa, serta perkembangan teknologi digital dan komunikasi yang semuanya mengarah pada perkembangan menuju masa depan. Yang pertama, sumber daya manusia, human resources. SDM merupakan sumber aset yang paling berharga yang mempunyai fungsi sebagai motor penggerak dan pelaku suatu usaha. Tuntutan untuk bekerja keras dan beradaptasi merupakan the first key to start. Sumber daya manusia harus mengarah pada suatu perubahan secara global. Yang kedua, bisnis usaha barang atau jasa. Bisnis usaha adalah bisnis dari perekonomian. Pengadopsian bagian model baru merupakan pendorong dan penggerak roda perekonomian nasional. Strategi-strategi baru sangat diperlukan untuk menghadapi persaingan global. Yang ketiga, perkembangan teknologi digital dan komunikasi. Perkembangan teknologi digital dan komunikasi sebagai suatu teknologi baru yang memenuhi kebutuhan tentang globalisasi, kecepatan, efisien, penghematan, dan ketepatan yang merupakan suatu kombinasi yang dinamis dari teknologi dasar manajemen suatu usaha. Konsep transformasi digital human resources membawa dampak yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Ada dua dampak yang terlihat jelas, yaitu perubahan dianggap sebagai sebuah ancaman. Secara global, digitalisasi akan menghilangkan banyak pekerjaan yang menggantikan posisi manusia dengan mesin otomatis, robot. Yang kedua, murid sekolah akan bekerja pada suatu mata pencaharian baru pada masa mendatang. Kurangnya sosialisasi pada masyarakat secara langsung, serta meningkatnya individualisme dan kurangnya kepedulian terhadap orang lain. Yang kedua, perubahan adalah kesempatan menuju masa depan. Peningkatan jaringan secara global sebagai suatu kesempatan untuk lebih meningkatkan pemasaran, meningkatkan pengetahuan pendidikan dan budaya, memperoleh informasi secara cepat dan tepat dimanapun berada. Terdapat 3 proses tahapan yang bisa dilakukan. 1. Kemampuan untuk melihat, seeing in believing. Kemampuan untuk melihat merupakan suatu kemampuan untuk melihat peluang pasar yang ada dengan memperhatikan informasi digital yang sedang atau akan heboh di dunia maya.
Yang kedua, kemampuan untuk bergerak, action is moving. Sumber daya manusia merupakan mungkin melakukan pergerakan dalam sebuah perundingan atau diskusi untuk melakukan tindakan atau action dari hasil penglihatannya. Yang ketiga, kemampuan untuk menyelesaikan sampai tuntas, complete is finishing. SDM harus bisa memberikan penanganan dan pelayanan yang terbaik kepada konsumen dan menyelesaikan sampai pada pencapaian tertinggi, yaitu dealing yang berupa penjualan dengan hasil yang maksimal menurut Kasali tahun 2018. Penciptaan atmosfer kerja yang menyenangkan dan tidak membosankan dapat mempercepat proses pembelajaran sumber daya manusia di dalam menerima transformasi digital, antara lain: 1. Memberikan motivasi berupa bonus tambahan atau hadiah sebagai dasar pertimbangan untuk menciptakan kinerja SDM. Yang kedua, menciptakan iklim kerja yang mendukung pada persaingan. 3. Menciptakan sistem komunikasi yang menyenangkan sebagai suatu bentuk hubungan harmonis antara atasan dan bawahan. Yang keempat, pengembangan budaya kerja yang cepat, efektif, berguna melalui penghargaan terhadap proses penyelesaian masalah bisnis, serta kualitas kerja sumber daya manusia yang dapat memberikan kontribusi maksimal. Keterkaitan merupakan kondisi perilaku sifat positif sumber daya manusia terhadap pekerjaannya yang teridentifikasi sebagai suatu dedikasi, semangat, dan keasyikan dalam bekerja. Employee engagement merupakan suatu hubungan psikologis karyawan dan emosional terhadap perusahaan dan pekerjaannya. Terdapat 3 tipe employee engagement, yaitu engaged merupakan tipe sumber daya manusia yang bekerja secara maksimal dengan mengerahkan seluruh kemampuannya. Penyelesaian tugas dan pencapaian tujuan perusahaan merupakan orientasi mereka. Kerja keras, selalu bersemangat, penuh gairah, dan mencari ide baru untuk pencapaian tujuan perusahaan. Not engaged atau tidak terikat merupakan tipe sumber daya manusia yang hanya bekerja pada tugas harian, menyelesaikan tugas dan pekerjaan perusahaan. Yang ketiga, actively disengaged, terlepas secara aktif. Actively disengaged merupakan tipe sumber daya manusia yang banyak bersifat negatif, tidak mempunyai semangat kerja, kurang kooperatif, serta menunjukkan perlawanan pada pekerjaan dan perusahaan. Strategi mengatasi karyawan yang dinilai not engaged dan actively disengaged dengan tujuan agar tidak mempengaruhi kinerja karyawan lain. 1. Not engaged, yaitu training dan memotivasi karyawan untuk kembali pada goal perusahaan, komunikasi secara aktif, mempelajari serta mendapatkan informasi yang tepat untuk pengambilan keputusan, memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memperbaiki potensi mereka. Yang kedua, actively disengaged, mendapatkan informasi data yang tepat dari kinerja karyawan serta pelanggan yang dilakukan. Kemudian melakukan penyelidikan untuk memperoleh bukti nyata yang harus mereka pertanggungjawabkan. Langkah-langkah yang bisa digunakan dalam tim kerja perusahaan: mendorong setiap anggota tim menciptakan visi dan misi mereka sebagai suatu inspirasi serta motivasi individu di lingkungan kerja, menyelarasi visi dan misi setiap individu dan perusahaan sehingga manajer dapat lebih mudah mengetahui kemampuan setiap individu yang selama ini sudah ada dan dapat digunakan untuk pencapaian hasil usaha yang maksimal. Yang ketiga, perpaduan pertama dan kedua akan dapat menumbuhkan rasa memiliki dari setiap individu serta kesetiaan terhadap perusahaan karena mereka akan merasa lebih dihargai oleh perusahaan. Peningkatan keterampilan manajer sebagai konsep transformasi digital. 1. Keterampilan inovasi, kemampuan untuk berinovasi dan kreatif, kemampuan untuk mengidentifikasi daerah bisnis, kemampuan untuk memanfaatkan peluang baru, dan lain-lain. Yang kedua, keterampilan leadership, kemampuan untuk mengaktifkan dan mengembangkan kinerja karyawan, kemampuan peningkatan motivasi kinerja karyawan, dan lain-lain. Yang ketiga, keterampilan manajemen,
kemampuan beradaptasi dengan transformasi digital dalam metode kerja tim, fleksibilitas, dan proses kerja, kemampuan mempelajari berbagai jenis teknologi baru, kemampuan untuk menginisiatif, bertanggung jawab di dalam pengambilan keputusan yang lebih spesifik, dan lain-lain. Sekian penjelasan bab 2 dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.